Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis yang bercorak klasik ya. Pada periode ini ya, secara umum adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman terhadap hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan kontradiksi, artinya ini latar belakang dari lahirnya metode pemahaman hadis yang klasik ini ya, yaitu satu, adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis yang lain. Kedua, upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami, dan hal ini bisa berupa kitab hadis atau beberapa kitab yang mensyarahi terhadap kitab-kitab ulumul hadis. Kemudian klasifikasi metode pemahaman hadis sendiri, penggunaan metode pada periode ini memang tidak secara tersirat diungkapkan secara khusus ya. Jadi penggunaan metode pada periode ini tidak ditetapkan sebagai disiplin ilmu secara khusus gitu. Akan tapi usaha yang dilakukan ulama pada periode ini menunjukkan eksistensi cabang-cabang ilmu hadis. Artinya meskipun toh usaha tersebut tidak tersirat ya langsung menjurus terhadap metode-metode ulumul hadis, akan tapi eksistensinya dari apa yang telah disampaikan ulama itu merujuk pada cabang-cabang ilmu hadis seperti ilmu mukhtalif al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasikh dan mansukh, dan cabang-cabang ilmu yang lain ya, dan cabang-cabang ilmu hadis yang lain. Kemudian tentang beberapa metode-metode yang bisa kita teliti pada periode klasik ini, salah satunya yaitu As-Sofi mengangkat metode mukhtalif al-hadis. Jadi metode mukhtalif al-hadis ini adalah sebuah metode yang dipaparkan oleh beliau yang berkaitan erat dengan metode penafsiran Al-Quran. Jadi beliau mengadopsi penafsiran Al-Quran untuk menafsirkan sebuah hadis. Metode ini masih sangat sederhana, yaitu dengan penyajian data atau biasa kita sebut al-jam'u dalam ulumul hadis. Kemudian metode mukhtalif al-hadis ini juga menggunakan salah satu metode klasik, yaitu mengunggulkan salah satu nas atau biasa kita sebut dengan tarjih, dan penghapusan atau pembatalan suatu dalil atau bisa kita sebut dengan nasah ya. Kemudian orientasinya terlihat dalam pembahasan yang ada dalam kitabnya secara keseluruhan. Pertentangan terjadi pada ranah fikih saja ya, atau lebih spesifiknya pada hukum fikih saja, maka dapat disimpulkan corak yang dominan adalah fikih. Jadi Imam As-Syafi'i ini lebih dominan terhadap fikihnya karena beliau memang ya funnya di situ. Kemudian yang lainnya yaitu metode pengkategorian sifat hadis Nabi ya. Hal ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban, yang mana metode ini tidak biasa ditemukan dalam karya-karya ulama. Karena bentuk kitabnya yang seperti kitab induk hadis, tetapi pembagian yang dilakukannya dengan cara memetakan kategorisasi perintah, larangan, pilihan atau kebolehan. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian perbandingan fikih. Metode yang digunakan
yang digunakan oleh Imam An-Nawawi ini meliputi mengumpulkan matan hadis yang terkait dengan hadis yang sedang dijelaskan. Kemudian mengelaborasikan makna kalimat melalui perbandingan, dan bukan hanya membandingkan analisis redaksional saja, ya, akan tetapi juga mencangkup penilaian terhadap periwayatan, kemudian kandungan yang terdapat pada hadis tersebut, serta berbagai hal yang dibicarakan dalam hadis. Penjelasan tentang rijal al-hadis jika memang diperlukan, ya, jadi ditampilkan juga di situ, serta menghadirkan perbandingan dari ulama fikih yang dihasilkan dari kandungan hukum yang terdapat dalam hadis tersebut. Artinya secara umum metode-metode klasik itu sering afirmasi mengumpulkan beberapa hadis untuk dijadikan sebuah solusi dari sebuah ilmu fikih gitu. Jadi corak beliau mengafirmasi sebuah hadis itu lebih terhadap hukum yang notabene itu masuk ranah fikih gitu. Selanjutnya pemilahan posisi Nabi. Metode yang digunakan pada pemilihan posisi Nabi ini adalah membagi sunnah Nabi menjadi dua. Yang pertama tasrik umum dan tasrik khusus. Sedangkan ulama lain ada yang menyebut dengan sunnah tasrik dan non tasrik. Dan dalam hal ini ia mengelompokkannya ke dalam 3 kategori. Yang pertama kehakiman atau biasa kita sebut al-qadha. Yang kedua yaitu keagamaan, biasa disebut al-fatwa, dan yang ketiga yaitu politik atau al-imamah atau siyasah. Orientasinya mulai ada pengelompokan mana sunnah yang mengandung fikih hukum dan yang tidak. Jadi orientasinya di situ. Pengelompokan mana saja sunnah yang mengandung fikih atau hukum, dan sunnah mana yang tidak mengandung hukum. Itu. Selanjutnya yaitu metode komprehensif. Metode yang cukup lengkap disajikan oleh beberapa kitab syarah. Syarahnya kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, dengan meliputi aspek bahasa mulai dari etimologis, kemudian terminologis, istilah tertentu, menerangkan makna majas dan hakiki, memperhatikan aspek sejarah, merujuk pada sejumlah referensi, menampilkan perdebatan akademik baik teologis, fikih maupun ahli hadis lain, dan juga memberikan penjelasan dengan menautkan multidisiplin ilmu yang berkaitan. Kemudian orientasinya mulai berkembang meski masih didominasi fikih, akan tapi pembahasan dilengkapi dengan aspek di luar fikih pula. Ya, meskipun makin kesini makin agak modern, artinya meskipun toh klasik dia tidak berorientasi pada fikih saja. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya pengklasifikasian hadis yang mengandung fikih dan ada yang dan pengklasifikasian hadis atau sunnah yang tidak mengandung fikih. Kemudian selanjutnya orientasinya mulai berkembang lagi meski masih didominasi fikih. Ya. Akan tapi pembahasan yang ada di dalamnya itu tersebut dilengkapi dengan aspek di luar fikih juga. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.